Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sukma. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Vygotsky lahir di kota Orsa pada 17 November 1896. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi dengan status sosial kelas menengah. Vygotsky mengawali pendidikannya di Gymnasium. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Negeri Moskowa dengan bantuan beasiswa. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya dikenal di bidang psikolog anak. Ada 3 konsep teori Vygotsky yang membahas tentang perkembangan kognitif. Yang pertama itu hukum genetik tentang perkembangan genetik, law of development, yaitu kemampuan seseorang untuk tumbuh dan berkembang melewati 2 tataran, yaitu tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dapat dikategorikan sebagai intrafisikolog atau intermental, dan tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai intrapsikologis atau intermental. Pemaknaan internalisis di sini bersifat transformatif, yaitu mampu memunculkan perubahan dan perkembangan. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. SPD ialah istilah Vygotsky untuk tugas-tugas yang selalu sulit dikuasai sendiri oleh anak-anak, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan bantuan dari orang-orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Untuk menafsirkan konsep SPD ini, kita dapat menggunakan scaffolding interpretation, yaitu memandang SPD sebagai perancah sejenis wilayah penyangga atau batu loncatan untuk mencapai taraf perkembangan yang semakin tinggi. Yang ketiga yaitu private speech. Menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses sosial psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Tanda dan lambang tersebut merupakan produk dari lingkungan sosial-kultural di mana seseorang berada. Semua perbuatan atau proses psikologis berupa bahasa, tanda dan lambang atau semiotika. Anak mengalami proses internalisasi di mana alat-alat semiotik akan berfungsi sebagai mediator bagi seorang psikologis lebih lanjut dalam dirinya. Kemudian prinsip dasar perkembangan kognitif Vygotsky. Anak membangun berbagai pengetahuan. Vygotsky meyakini bahwa anak-anak menyusun pengetahuan mereka sendiri secara aktif dan tidak secara pasif, menghasilkan berbagai pengetahuan tersebut. Menurut Vygotsky, susunan kognitif selalu melibatkan perantara lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman interaksi sosial pada masa yang lampau. Perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Konteks sosial terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan interaksi perantara di mana setiap anak melakukan interaksi pada saat-saat tertentu. Kemudian tingkatan struktural yang mencangkup struktur-struktur sosial yang berpengaruh pada anak-anak seperti